Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Selvia Safitri, NIM 1911604037 dari D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan yang berjudul tentang depresi atau topik depresi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah promosi kesehatan. Adapun sasarannya warga Desa Pundung, kemudian hari atau tanggalnya tanggal 4 Januari 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tempatnya di gedung Balai Desa. Baik, langsung saja untuk tujuan instruksional umumnya. Setelah mengikuti penyuluhan, warga diharapkan mampu memahami tentang konsep depresi tersebut. Kemudian untuk tujuan instruksional khususnya, setelah mengikuti penyuluhan selama kurang lebih 35 menit, diharapkan warga Desa Pundung dapat menyebutkan tentang pengertian depresi, tingkat depresi, penyebab, kemudian tanda dan gejala, upaya mengatasi, dan upaya pencegahan. Selanjutnya, adapun materi penyuluhan yang terlampir yaitu pengertian depresi, tingkat depresi, kemudian penyebab depresi, tanda-tanda gejala depresi, upaya pelaksanaan depresi, dan upaya pencegahan depresi. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan saya yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Selanjutnya, media yaitu menggunakan Microsoft Office atau Microsoft Office PowerPoint, kemudian leaflet. Baik, langsung saja. Ya. Di sini saya akan menyebutkan pengertian depresi itu apa, agar semuanya bisa paham ya. Jadi depresi itu adalah gangguan alam perasaan atau mood yang ditandai dengan kemurungan atau kesedihan yang mendalam dan berkelanjutan sehingga hilangnya gairah hidup, tidak mengalami gangguan dalam menilai realita, kemudian kepribadian tetap utuh atau mengalami keretakan kepribadian atau splitting of personality. Perilaku dapat terganggu dalam batasan yang masih normal, seperti itu. Kemudian juga bisa diartikan depresi itu yaitu suatu gangguan alam perasaan atau emosi yang disertai komponen psikologik atau rasa susah, kemudian sedih, putus asa, dan tidak bahagia, serta komponen somatik. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan tingkat depresi. Tingkat depresi itu yang pertama adalah tingkat depresi ringan, di mana di sini cuma terdapatnya adanya rasa sedih atau perubahan proses pikir, komunikasi, sosial dan rasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua ada depresi sedang. Yang pertama itu ada afek seperti murung, cemas, kesal, marah, menangis. Kemudian yang keduanya itu ada proses pikir pada depresi sedang tadi. Proses pikir ini seperti perasaan sempit, berpikir lambat, kemudian berkurangnya komunikasi verbal, kemudian ada juga komunikasi nonverbalnya meningkat. Seperti itu. Kemudian pola komunikasi. Nah, di sini pola komunikasi ini seperti bicaranya lambat atau berkurangnya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada juga partisipasi sosial, seperti menarik diri atau tidak mau bekerja atau tidak mau sekolah, kemudian mudah tersinggung. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga tingkat depresi yang ketiga yaitu tingkat depresi berat. Yang pertama ada gangguan afek tadi ya, seperti pandangan kosong, kemudian perasaan hampa, selain perasaan hampa juga murung, sensitif, seperti itu. Inisiatifnya lebih berkurang, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang ke B tadi, gangguan proses pikir. Selanjutnya ada juga sensasi somatik dan aktivitas motorik seperti dalam waktu lama tiba-tiba hiperaktif, seperti itu. Kurang merawat diri, kemudian tak mau makan dan minum, menarik diri, dan tidak peduli dengan lingkungannya lagi. Itu termasuk depresi ketiga tadi, yaitu depresi berat ya. Kemudian selanjutnya penyebab depresi. Yang pertama itu faktor biologis seperti genetik,
dan proses menua secara biologis, yaitu bisa juga karena penyakit fisik tertentu seperti itu. Kemudian yang kedua itu tadi ada faktor psikologis ya, seperti kepribadian atau proses menua secara psikologis. Pada kepribadian introvert akan berusaha mewujudkan tuntunan dalam dirinya dan keyakinannya. Nah, sedangkan dalam kepribadian ekstrovert ini membentuk keseimbangan dengan dirinya atau menyesuaikan keinginan dari orang lain atau karena tekanan beban psikis, dampak pelajaran perilaku terhadap suatu situasi sosial. Kemudian yang ketiga itu ada faktor dari sosio lingkungan. Nah, di sini misalnya karena kehilangan pasangan hidup, seperti kehilangan juga bisa seperti kehilangan pekerjaan, pasca bencana, dampak situasi kehidupan sehari-hari lainnya. Nah, kemudian keempat ada efek obat samping yang menyebabkan depresi tersebut ya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang tanda dan gejala dari depresi tersebut. Gejala dan juga pengaruh depresi berbeda-beda, berbagai orang itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang pertama itu seperti gejala psikologis akibat depresi itu ada kehilangan selera untuk menikmati hobi, kemudian ada juga yang merasa bersedih secara berkepanjangan, kemudian mudah merasa cemas, merasa hidup tidak ada harapan, mudah menangis, merasa sangat bersalah, kemudian tidak percaya diri, menjadi sangat sensitif atau mudah marah terhadap orang sekitar. Kemudian tidak ada motivasi untuk melakukan apapun, kemudian resiko kekerasan bunuh diri juga bisa terjadi. Kemudian untuk gejala fisik akibat depresi, ada beberapa seperti badan kita itu merasa lelah, kemudian gangguan pola tidur, kemudian merasakan berbagai rasa sakit, selanjutnya itu tidak berselera untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian untuk gejala selanjutnya yaitu gejala sosial akibat depresi, yaitu seperti menyendiri, kemudian sulit untuk bersosialisasi. Kemudian jadi resiko tertinggi dari depresi itu yaitu bisa saja mengakibatkan seseorang itu ingin bunuh diri seperti itu. Kemudian di sini saya akan membahas tentang upaya penanganan depresi ya. Yang pertama itu ada beberapa obat antidepresi, yaitu yang pertama lithium. Lithium adalah obat yang digunakan untuk mengobati gangguan bipolar ya. Kemudian ada MAOIs, kemudian trichilis, kemudian SSRIs. Yang kedua yaitu CBT. Pendekatan CBT memusatkan perhatian pada proses berpikir klien yang berhubungan dengan kesulitan emosional dan psikologis klien. Nah, pendekatan ini akan berupaya membantu klien mengubah pikiran-pikiran dan pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan klien yang tidak rasional ya. Jadi fokus teori ini adalah mengganti cara-cara berpikir yang tidak logis menjadi logis, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada terapi interpersonal. Terapi interpersonal yaitu bantuan psikoterapi jangka pendek yang berfokus kepada hubungan antara orang-orang dengan perkembangan simptom penyakit kejiwaan, seperti itu. Yang keempat, konseling kelompok dan dukungan sosial. Nah, konseling secara kelompok adalah pelaksanaan wawancara konseling yang dilakukan antara seorang konselor profesional dengan beberapa pasien sekaligus dalam kelompok kecil. Kemudian bisa juga dengan berolahraga. Keadaan mood yang negatif seperti depresi, kecemasan, dan kebingungan disebabkan oleh pikiran dan perasaan negatif yang menyebabkan itu terjadi. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan perasaan positif dan menghilangkan dan menghalangi munculnya mood negatif itu dengan cara berolahraga, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang keenam itu diet atau mengatur pola makan. Nah, di sini
simptom depresi dapat diperarah oleh ketidakseimbangan nutrisi di dalam tubuh. Ketidakseimbangan nutrisi ini dapat menyebabkan depresi semakin parah, yaitu seperti mengkonsumsi kafein secara berkala, konsumsi sukrosa atau gula, kan seperti itu, kekurangan biotin atau asam folat, kemudian kelebihan magnesium, ketidakseimbangan asam amino, dan alergi makanan. Kemudian ketujuh yaitu terapi humor. Nah, terapi humor ini sudah lama profesional medis mengakui bahwa pasien yang mempertahankan sikap mental yang positif dan berbagai tawa merespon lebih baik terhadap pengobatan, respon psikologis dan tertawa termasuk meningkatnya pernapasan, sirkulasi, sekresi hormon dan enzim pencernaan, serta meningkatkan tekanan darah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu berdoa. Nah, di sini banyak orang yang mempunyai kecenderungan alami untuk berpaling pada agama dan memperoleh kekuatan dan hiburan. Nah, bagi yang percaya, keyakinan yang kuat itu menjadi anggota aliran agama tertentu serta tujuan yang sama dapat mengurangi penderitaan depresi atau mengurangi depresi tersebut ya. Berdoa merupakan salah satu cara untuk mengatasi depresi. Seperti kalau bagi muslim itu seperti bisa meminta kepada Allah bagaimana hati yang tenang seperti itu ya. Bisa juga berdoa. Kemudian ada hidroterapi dan hidrotemal, yaitu penggunaan air pengobatan penyakit. Nah, terapi hidrotemal yaitu penggunaan efek temperatur air, misalnya mandi air panas, sauna dan lain-lain seperti itu. Kemudian tips-tips selanjutnya dibahas yaitu tips-tips mengatasi depresi. Adapun yang dilakukan atau dianjurkan ya untuk mengatasi atau mencegah depresi yaitu terbuka. Nah, di sini tuh jangan suka memendam masalah sendiri. Bisa juga kita tuh langsung ke step kedua yaitu curhat ya. Jangan memendamkan masalah sendiri seperti itu. Curhat atau sharing. Kalau ada masalah kita bisa dipecahkan secara sendiri, lebih baik mengajak teman untuk sharing. Nah, kita dapat memecahkan masalah tersebut dari solusi teman tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kerjakan banyak hal atau melakukan hal-hal positif. Jangan sampai kalau bisa waktu kita tuh lebih produktif sehingga tidak bikin stres seperti itu ya. Kemudian mencoba yang belum pernah kita coba atau melakukan hal-hal baru. Nah, di sini siap menghadapi resiko seperti itu ya. Kemudian banyak cara untuk meraih cita-cita, mewujudkan keyakinan dan harapan asal dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Nah, cara berserah diri dan sabar adalah pegangan supaya tidak terpeleset ke jurang kebimbangan seperti itu. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua warga? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya harap semua paham. Nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya ya, atau setelah ini saya tetap di sebelah panggung seperti itu. Bagaimana tidak? Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.